sebenarnya sama apa namanya, kira-kira gitulah. Oh, nah. Mau Ya. tahun sekarang, Waisak sekarang tuh kenapa sih mau katanya apa Macan Ali mengakunya nggak ikut, tapi kok ada Mamo Pemangkim di manggung gitu loh di acara Bante ini nih mau. Terus yang kedua nih sekarang lagi ribut nih mau. Para Bante baca parita tuh di dalam masjid gitu loh mau. Gimana mau tuh mau? Iya, jadi jadi gini, memang di 2024 ini teman-teman panitia atau pelaksana Tudong 2023 tuh tidak dilibatkan, padahal 2023 itu kan awalnya Tudong yang kita semua tidak tahu nih harus bagaimana. Nah, tapi saya Bante Wawan waktu itu, Pak Willy, Pak Angkim itu berjuang nih, kerasa krusuk karena belum tahu sistem. Dari bulan Desember 2022 sampai berbulan-bulan kan, sampai kita berangkat tuh 17 April ya Bang, 17 Maret ke Thailand. Nah, sekurun waktu itu tuh kita berusaha soal perizinan, soal lintasan, bisa diterima enggak dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, dari organisasi-organisasi yang lainnya gitu. Kemudian lintasan yang akan dilalui Tudong juga kami coba melakukan apa ya, geledi lah, bolak-balik dari mulai Jakarta sampai Borobudur, datang ke polsek-polsek, ke Koramil, ke lurah, ke desa setempat lah, memberitahukan adanya Tudong, menerima masukan-masukan, sampai kami merasa yakin bahwa Tudong bisa melintas di Indonesia. Nggak gampang, belum lagi teman-teman panitia yang di Jakarta itu juga komunikasi dengan jaringan-jaringan yang negaranya mau dilintasi, Thailand, Malaysia, Singapura dan juga itu juga melakukan koordinasi yang tidak gampang gitu. Kemudian teman-teman di Indonesia selain mempersiapkan misalnya ada Sanggadana dan lain-lain juga yang mau dilintasi itu di mana kita menginap, di mana kita beristirahat, di mana kita harus memberikan makan para Bante, bagaimana kalau hujan, bagaimana kalau panas, bagaimana kalau sakit. Ya kan safety ya mau? Ya harus safety. Nah, makanya Macan Ali mengerahkan mungkin kalau misalnya di total dari Jakarta sampai Borobudur hampir 1.500 orang kan, berganti-ganti tiap kota dilintasi. Nah, bagaimana menjaga para Bante? Jadi gini, nggak gampang untuk apalagi kita kan bahasanya juga tidak paham dengan bahasa para Bante, kan bahasa Thailand, ada Laos dan lain-lain lah. Itu bahasa Indonesia. Bagaimana mensinkronkan? Nah, bagaimana caranya berkomunikasi? Kami belajar dulu, kami tuh berkoordinasi dengan para Bante tuh harus anjali. Kalau memberikan sesuatu nggak bisa, harus begini, ya kan? Menghormati, walaupun kita bukan umat Buddhis, tapi karena kita jadi tuan rumah, jadi harus menghormati. Terus siapa yang ladenin para Bante setiap harinya selama 3 bulan? Ada Angkim. Pak Angkim ini umat Buddhis yang ikut jalan kaki tanpa berhenti loh. Kalau kita sih saat di Indonesia bisa ikut mobil, turun lagi, ada motor, maka harus jalan. Beliau menjadi dayaka, meladeni 32 Bante setiap harinya, ya kan? Jadi udah hafal. Nah, kita yang Muslim
juga sebagian belajar dengan Pak Angkin. Bagaimana harus ngomong anjali dulu, sopan santun lah, Iya. menghargai. Itu kan orang-orang suci, Iya. pemimpin-pemimpin umat. Itu kalau di internal. Di eksternalnya kita koordinasi dengan Polsek, Polres, Polda, dari Koramil sampai ke Kodam. Buat apa? Buat ngawal? Tidak. Karena mereka juga punya tugas sendiri untuk monitor. Sementara penanggung jawab keselamatan para peserta, para bante, ya adalah kita yang di lapangan. Nah, bayangin sekarang gini. Ketika lagi tudung jalan, ada yang melempar gelas aqua kosong aja. Lempar, nggak kena. Tapi kan itu ratusan dan ribuan orang kan lagi pada bikin video. Apa kita tidak sebut nggak tragedi itu? Indonesia intoleran berarti. Ada yang pakai tahu peniti. Tiba-tiba di pinggir jalan, cus, keluar darah. Tragedi internasional itu nggak sembarangan. Kami memikirkan itu. Ini loh, menjaga. Karena tidak disangka. Ketika kita mau melaksanakan tudong itu, pemikiran kita orang cuma hanya melihat selesai. Tidak menyangka ribuan bahkan mungkin juta dari mulai Jakarta sampai Borobudur itu orang di pinggir jalan nggak pagi, siang, malam, subuh menyambut, menghormati, melayani. Itu bukan rekayasa. Tidak ada rekayasa. Kita tidak berpikir rekayasa, kita berpikir keselamatan. Iya. Emang TNI Polri selalu melekat? Enggak juga, iya kan? Ormas lain atau perkumpulan lainnya ikut membantu kita apa memahami bagaimana cara menghormati, meladeni, kan enggak. Nah, kenapa itu kami lakukan? Karena kami juga punya tuan-tuan guru, pemimpin-pemimpin umat, ada ustadz, ada kiai. Pastinya juga ingin pemimpin umat kita itu juga dihormati oleh umat lain, sopan santun. Nah itulah kira-kira. Jadi kami juga harus sopan kan. Dan berhasil. Walaupun banyak kerikil-kerikil di internal malahan. Contoh, ketika sampai di Borobudur, 32 bante, satu bante punya LO Macan Ali. Berarti 32 orang Macan Ali yang selalu mendampingin. Nah kan, gayakannya bangkit. Oke. Ketika mau sampai masuk ke Borobudur ke puncak, Bante Victor melarang, nggak boleh. Bayangin, hanya saya dan 2 orang yang boleh. Orang yang jalannya dari Jakarta 29 hari sampai Borobudur nggak boleh naik ke atas. Oleh siapa? Oleh internal kita, yaitu Bante Victor. Apa tidak kecewa? Kecewa. Sakit. Tapi kita akan berbicaranya toleransi ya. Kita lagi menggalang toleransi. Dengan alasan kenapa nggak bisa naik ke atas semua? Nggak jelas alasannya apa. Padahal saya itu tadinya, kami itu semua tuh berpatokan ke Bante Victor. Selain beliau seorang Bante, beliau juga orang seorang cendekiawan. Tapi ketika diumum nggak boleh naik, semua kaget kita, marah-marah pasti. Cuma semua kan melihat kita, melihat saya, melihat Umangking bahwa lagi mengibarkan toleransi. Marah, tersinggung, iya kan? Panas, perih, hujan, ngawal. Padahal Bante Victor adalah orang yang jadi gandulannya kita, gitu. Apalagi seorang Bante kan harus banyak melaksanakan berbagai sila. Nah, mungkin harus pikir kita kan bijaksana lah. Kaget juga begitu. Padahal jadi panutan. Nah, sukses, viral, dunia lagi. Dunia. Bayangin, menjadi viral dunia bahwa Indonesia adalah negara yang sangat toleran. Sangat toleran. Yang harum ya Pak, pemerintah
bangsa Iya. dan semua masyarakat. Ya. Iya. Dan tidak kita sangka. Terus dalam perjalanan berhenti nggak di tempat ibadah yang lain? Oh, berhenti. Di Kerawang, Syed Syekh Alwi, pemimpin besar Majelis Abu Bakar Rasul Indonesia, ikut jalan menggandeng Bante. Nangis saya. Makin nangis saya tahu. Semua nangis. Inilah toleransi. Ketika di Pekalongan misalnya, tidur di majelis zikirnya Habib Alwi, Habib Lutfi. Mereka tidur di ruang aula, bukan di tempat ibadah. Kita tidur di gereja juga sama, di aula, bukan di tempat ibadah. Apalagi membaca parita. Iya. Kita menghormatin dong tempat ibadah orang lain, umat lain. Berhenti di gereja, di sekolah Katolik, di sekolah Islam, di pinggir jalan, para santri seperti di Pamanukan itu DKM, santri, muspika nyetok, suruh masuk upacara resmi, disiapin tenda, kursi-kursi di masjid loh, di Pamanukan. Itulah toleransi, tapi ada batas-batasnya. Dari kemarin saya banyak menerima telepon, WhatsApp, Messenger, di medsos. Yang pertama mempertanyakan, Iya. kok nggak ada orang-orang yang terlibat di Tudong 2023 tidak terlihat? Iya. Saya bilang, ya karena kami tidak dilibatkan, ini panitianya baru, ya kan? Nah, yang di atasnya adalah Bante Kamsai yang punya pondok persaudaraan atau apa ya, persahabatan, dan Bante Victor dari setiap Panacika paling indah. Nah, membentuk panitia lah, tidak melibatkan kita. Ya tidak masalah, memang perlu regenerasi. Kami ini Umyan, ini Buddhis, ini juga Buddhis Konghucu. Nah, Umyan ini mendobrak membuka jalan, silakan regenerasi. Ayo dong, rekan-rekan yang lain meneruskan Tudong ini. Tidak perlu kami harus hadir lagi, kan gitu. Nah, saya juga pernah menghubungi panitia sih, ketua panitia. Bagaimana nanti perjalanan? Apakah akan seperti 2023 sistemnya begitu? Kalau dijawab, enggak. Saya sudah minta bantuan TNI dan Polri dan Banser Jawa Tengah. Oh ya udah bagus. Memang tugasnya TNI dan Polri lah untuk pengamanan. Nah, kemudian melibatkan Banser ya saudara kami juga ya, alhamdulillah gitu kan. Karena ditolak begitu ya sudah. Karena punya sendiri kan. Tapi kami sebagai orang Timur, sebagai orang Indonesia yang beradab, yang memegang sopan santun, memegang persaudaraan, walaupun tidak dilibatkan di panitia, kita support, ya kan? Dengan publikasi-publikasi yang positif pastinya. Di samping itu kami juga berangkat ke sana untuk apa? Silaturahmi kepada para Bante, khususnya Bante yang ikut Tudong 2023. Kebetulan katanya ada 5. Jadi kami silaturahmi sebagai orang Muslim, kami silaturahmi ke Bante Yutana, Bante Wicai. Mungkin sebagai umat ya wajar dong, apalah menghormati pemimpinnya datang ke sana. Betul, banyak yang bilang katanya tidak panitia, tapi kok ada jejak digitalnya ada. Iya, kami silaturahmi, kami
semua kegiatan kami yang di sana, foto video itu udah beredar lah di YouTube. Tapi bukan berarti kami panitia, bukan. Menghormati. Dari situ kami sebentar udah Anjali dan lain-lain, kami napak tilas ke Borobudur, kemudian ke Cakra Jimandano, kemudian kita berziarah ke Syekh Subakir dan Sabtu Palon, Sang Hyang Ismaya di Gunung Tidar, kemudian pulang. Ada pertanyaan Kionto itu, kenapa pulang? Nggak ikut? Kalau kami sih melihatnya itu bukan tudong, menurut kami silaturahmi antara para Bante dengan umatnya, karena bukan tidak murni jalan kaki dari Semarang ke Borobudur, tidak. Nah, ketika orang-orang Betawi itu jalan kaki, ya berapa meter mau ke tempat lokasi, berhenti ngikutin acara-acara umat di sana, ada yang tabur bunga, apa kan harus jalan. Nah, itu jadi tidak murni tudong. Jadi menurut saya itu hanya silaturahmi. Nah, kira-kira gitu kan. Tiba-tiba beredarlah video di medsos adanya para Bante melakukan doa, blessing atau baca parita di dalam masjid, di ruangan yang tempat ibadah umat muslim. Itu booming kemana-mana, bahkan sampai ketua MUI bidang ukhuwah tuh ya protes bahwa ini adalah kalau disebut toleransi ya kebablasan. Saya juga banyak ditegur, waduh, apalagi saya yang selalu mengibarkan, mendengungkan pentingnya toleransi kan. Nah, ditegur, kenapa ini kebablasan? Ya banyak yang menyalahkan. Saya jelaskan bahwa kami bukan panitia. Kami ini datang ke sana itu hanya silaturahmi, bukan panitia tudong. Jadi nggak tahu menau gitu. Nah, kasus ini kan ramai nih. Iya. Bahwa ini kebablasan, tidak menghormati tempat ibadah umat lain dan lain-lain. Saya bilang bahwa kami tidak tahu nanu. Mereka membandingkan di tahun 2023. Toleransi dikibarkan tapi tetap menjaga menghargai tempat ibadah umat lain. Kayak di Secang, kita istirahat di masjid, di terasnya, nggak ada apa-apa, nggak ada doa, nggak ada apa. Bahkan waktu itu disamperin Gubernur Jawa Tengah juga. Nah, saya bilang nggak tahu, ini panitianya bukan kami. Ya harusnya dikasih tahu dong. Ya kan, nggak boleh begitu. Ya saya mau ngasih tahu bagaimana. Bukan panitia nanti dikiranya usir. Ini juga dengan merebaknya ini bisa saja yang menyangka adalah dari orang-orang kita misalnya, sehingga diviralkan, dibikin gaduh. Enggak lah. Jadi ya mungkin karena ketidaktahuan panitia, ketidaktahuan orang-orang yang mengiringi mana batasan toleransi, gitu kan Unyan? Mungkin itu ya, menurut saya. Jadi ya nggak mungkin dong kalau saya harus bicara panitianya nggak mau koordinasi, ya tidak lah. Mau panitia nggak mau koordinasi, hak-haknya panitia, tidak ada urusannya dengan kita gitu. Jadi banyak yang menanyakan kepada saya dari Kerawang, dari mana-mana, dan kekecewaan juga umat-umat Buddhis banyak, bukan hanya umat-umat di luar Buddhis ya. Ya tapi kami jelaskan, yang pertama kami bukan panitia, kedatangan kami ke sana hanya silaturahmi. Adapun sampai viral, sampai Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan statement dan lain-lain, saya itu bukan urusan saya, tidak tahu. Ketika mereka bertanya ya silakan tanya sendiri. Itu kan ada ketua panitianya, ada panitianya. Kemudian di atas panitianya ada tokohnya, yaitu Bante Victor tuh yang setiap Cika di Palem Indah, dan satu lagi Bante Kamsa itu
di pondok persaudaraan atau perdamaian atau apa itu di Purwakarta, silakan bertanya ke panitianya langsung dan ke kami. Hanya pada apa namanya para ya netizen dan warga Indonesia, sekali lagi kami tegaskan, dengan banyaknya pertanyaan, kemudian cacian dan lain-lain yang dilimpahkan kepada kami, dikiranya kami menjadi bagian dari kegiatan silaturahmi para Bante tahun 2024 ini. Banyak pertanyaan ya. Nah, saya juga menegaskan bahwa kami yang dari pelaksana Tudong 2023, terutama kami yang dari Cirebon, Macan Ali, keluarga besar Macan Ali, Pak Hakim, Pak Weli, itu bukan panitia dan tidak terlibat apapun di kegiatan biksu silaturahmi dengan umatnya. Sekali lagi saya menganggap ini bukan tudong silaturahmi karena banyak pakai mobil. Nah, cuma mungkin pakai nama tudong supaya viral seperti tahun 2023 gitu. Sah-sah aja kalau itu dianggap tudong, biar booming. Tapi ya walaupun kenyataannya saya banyak lihat di jalan-jalan ya hanya 1-2 orang lah penyambutannya kan. Saya lihat yang mengiringi juga umat Buddhis lokal sana. Ketika ada bunga apa juga itu karena dekat sama vihara gitu kan. Ya terkesan nggak menuduh sih, terkesan di setting lah gitu. Ya. Tapi sayang sekali ada ternoda peristiwa ini. Hanya saya udah statement bahwa kami tidak ikut di kegiatan silaturahmi para Bante tahun 2024 dari Semarang sampai Borobudur. Ada panitianya, ada tokohnya yaitu Bante Kamsai dan Bante Victor. Kami juga hadir ke sana. Ketika mereka bertanya ada jejak digital, oh iya kami datang tapi silaturahmi. Setelah itu kami juga pulang paling 1 jam di sana. Kan nggak enak datang. Barangkali ada yang sinis, ada yang nggak suka gitu kan. Dikiranya cari panggung. Padahal panggung kita nggak cari panggung kan. Apa namanya? Ya hanya silaturahmi kekeluargaan. Paling gitu. Apa namanya? Pemberitahuan bahwa kami tidak bertanggung jawab hal itu, jangan disalahkan. Ini banyak orang menyalahkan lagi kami. Jadi sekali lagi bahwa kami dari Laskar Macan Ali, Mangkim, Dayaka, dan teman-teman panitia lainnya, sebagian besar, terutama yang ada di jalur yang dilintasi tahun 2023 itu, tidak ikut-ikutan dan bukan panitia. Ada panitianya sendiri. Kejadian para Bante membaca parita di dalam masjid itu juga kami tidak tahu menahu dan tidak bertanggung jawab karena kami sebagai penggerak toleransi tahu batasan-batasan mana yang disebut toleransi. Nah, jadi silakan saja ke panitia. Kalau prihatin ya saya sangat prihatin, tapi ya sudahlah, bukan urusan kami. Kira-kira gitu teman-teman. Kepada warga bangsa, kepada teman-teman semua yang dulu berjasa di 2023, bahwa kita berdoa agar tidak berkembang dan dapat diselesaikan kan. Gitu Mas. Ya. Ada yang mau disampaikan Mas? Ya paling itulah, jaga selalu toleransi. Itu aja sih. Agar semua itu kan bagaimanapun yang perbedaan itu kan bisa hilang. Iya. Tapi dari batas toleransi itu yang memang penting itu Iya. aja. Yang harus dia satu pelajaran. Iya. Ya semoga cepat selesai lah. Iya. Saya juga kaget itu peristiwa banyak gitu. Waduh, saya nggak tahu. Ya banyak yang nanya, saya bilang saya nggak tahu.
Nggak kemarin sih, ya saya sih pengen datang sama kamu. Iya. Itu aja sih. Iya. Cuma sekedar mau ketemu, Iya. memberi hormat, nggak salah kan? Terus saya udah pulang, kita jalan-jalan makan. Iya. Makan apa? Makan ayam nggak apa? Gitu. Pecel lele. Pecel lele. Iya. Oh, udah Pak. Tidurnya di rest area. Ya gitu lah. Ya saya harap saya berjalan baik dan Iya. saya itu aja. Ya lah. Biarkan itu urusan panitia. Iya. Kita tidak tahu. Panitia, biarkan itu urusannya tanggung jawabnya ada Pandai Kamsai, ada Pandai Victor lah. Iyalah. Kita nggak usah ikut-ikutan. Takut salah nih. Tapi ini suatu pelajaran lah bahwa sesuatu itu ada batasannya. Ya gitu ya Bang. Yang penting kita bangga bisa mengawali, mendobrak, membuat sejarah bahwa ada Tudong. Ya semoga cepat selesai itu Iya. aja sih. Saya sih berharap kembali tenang, kembali bersahabat, berteman, bersaudara. Itu aja sih mau. Iya, ya pelajaran makin buat siapa, buat kita juga. Suatu saat barangkali ada kegiatan yang apa-apa gitu kan, tidak boleh melupakan sejarah, tidak boleh melupakan orang-orang yang mempunyai jasa, harus dihargai, harus dihormati. Kita Indonesia, negara ya sebagai adat ketimuran tuh punya rasa tata krama, sopan santun, adab, nggak boleh sombong, karena nanti akan ditegur oleh yang di atas. Kalau sombong dan takabur, apa namanya, itu pasti pemimpin-pemimpin kita, ada yang Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, itu pasti paham lah pentingnya silaturahmi dan kasih sayang kan gitu, persaudaraan gitu, nggak boleh ego, tidak boleh merasa paling hebat, itu udah malu. Misalnya ada orang apa itu namanya, kalau sujud namaskara ya, Iya. ada umat namaskara misalnya. Suka tidak suka, Bante harus nunggu, minimal ditepuk, ya, nggak boleh ada yang namaskara terus buang muka pergi, nggak boleh, itu umatnya loh itu, ya kan? Apa namanya, lebih paham lah tentang adab, harusnya dipraktekkan di Indonesia. Mungkin itu teman-teman. Jadi karena kita pusing, banyak diteleponin orang, ditanyain orang, dikiranya panitia, dikiranya ikut, kemudian menganggap toleransinya kebablasan gara-gara ada Bante membaca parita di dalam masjid di Temanggung. Sampai ke salah satu petinggi MUI, para ulama juga protes kan. Bahkan saya lihat di medsos ada ulama mengenai hukum masjid dipakai untuk ibadah umat lain, ada hukumnya ternyata. Sudah nanti panjang lebar, kira-kira gitu. Semoga semua paham posisi kita kayak apa. Iya. Oke. Nah itulah. Udah. Nah itu